Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dos. Salam Kak Yasmin. Ya, ini Heru Susetyo, kandidat profesor, teman kuliah saya Amin. di FAUI, angkatan yang sama. Kita nggak usah sebut angkatannya deh ya. Ya, Dan maba, maba. malu sama maba bener. Komentar Pak Dos soal kasusnya Verdi Sambo tuh gimana? Sebenarnya kasusnya kasus biasa ya, artinya pembunuhan biasa, cuma yang nggak biasa kan melibatkan Jenderal Bintang 2 dan melibatkan drama yang cukup panjang. Sebenarnya pembunuhan yang biasa sih, pembunuhan terorganisir. Jadi, tapi ini yang menimbulkan menyedot perhatian publik begitu luar biasa, bahkan sampai berbulan-bulan ya orang menantikan pengadilannya. Orang-orang yang nggak paham hukum pun atau yang kurang paham hukum pun akhirnya tiba-tiba jadi penasaran dengan endingnya, dengan upaya-upaya hukum yang dilakukan. Jadi sebenarnya kasus-kasus yang biasa. Ya ini yang mungkin buat saya sih ya kasihan kasus lain gitu. Kasus lain perhatian publiknya minimal, gila kasusnya Brigadir Joshua dan Sambo ini perhatian dari publik luar biasa. Jadi mungkin ya saya kira publik kurang fair sih. Karena sebenarnya dengan yang korban lebih banyak, cara yang lebih sadis itu juga cukup banyak. Tapi kasus ini menyita perhatian publik lebih dari kasus-kasus lainnya yang kemudian durasi lebih panjang, kemudian juga melibatkan kekuasaan juga, namun memang tidak dari drama seperti kasusnya Ferdi Sambo. Itu dramanya banyak soalnya. Iya, mungkin karena melibatkan institusi Polri juga kan, Pak Dos gitu. Ya, juga melibatkan Jenderal Bintang 1 yang dianggap menghilangkan alat bukti CCTV, kemudian beberapa perwira menengah sampai perwira pertama, juga prajurit, bintara dari kepolisian, ini akhirnya kasusnya menjadi semakin menarik gitu. Jadi konsumsi media luar biasa, walaupun sebenarnya pembunuhannya pembunuhan biasa sih. Pak Dos, kalau misalnya dalam kasus pembunuhan berencana, itu dimungkinkan nggak sih misalnya orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa ada yang menjadi mastermind? Untuk kejahatan yang sifatnya spontan mungkin ya, yang Hmm, sifatnya mungkin karena ada kejahatan yang mungkin sifatnya bukan pembunuhan berencana alias pembunuhan biasa, iya. mungkin sama-sama kesel, sama-sama marah, dan sehingga melakukan kejahatan bersama-sama, mungkin tidak ada mastermind-nya. Misalnya karena orang diserang balas menyerang, gitu. Karena geng apa berantem antar geng bertengkar melibatkan senjata api, terus ada atau senjata tajam, maka ada yang meninggal. Mm-mm. Mungkin awalnya bukan pembunuhan berencana, jadi tidak ada yang mastermind-nya. Tapi kalau dalam kasusnya FS sudah jelas mastermind-nya adalah tentunya yang pangkat paling tinggi dan yang memang punya kekuasaan di situ, karena di sini juga ada relasi kuasa. Kenapa sampai menyuruh Richard Eliezer, menyuruh Ricky Rizal, menyuruh Kuat Ma'ruf, maupun akhirnya yang konon eksekutor adalah Richard Eliezer. Karena ini melibatkan tadi relasi kuasa. Ini yang berbeda dengan kasus lainnya barangkali. Iya, makanya maksud maksud aku tuh, Pak Dos merhatiin nggak kalau di putusan kasasi itu sekarang kan ada perubahan kualifikasi atau perbaikan kualifikasi tindak pidana di mana tindak pidananya menjadi turut serta secara bersama-sama melakukan. Jadi kan kesannya apakah akhirnya dinyatakan bahwa tindak pidana itu nggak ada mastermind-nya, semua porsinya sama, bener nggak terjemahannya kayak gitu? Hmm, kalau sama-sama apa sama-sama penyertaan, vonisnya harusnya sama sih. Ini kan nggak tetap yang paling tinggi Sambo ya kena seumur hidup, yang lainnya kan dikurangi saja. Iya, Ya. iya Mungkin maksud. Kuat Maruf dikurangi, Mm-mm. Putri dikurangi, namun tetap deliknya tetap ada mastermind-nya, ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan gitu. Enggak, tapi gimana sih terjemahan kasasi? Pak Du sudah baca belum kasasinya itu yang bilang ada perbaikan kualifikasi tindak pidana. Jadi seolah-olah terjemahannya apakah mereka berempat itu walaupun vonisnya beda-beda, tapi sebenarnya kayak dianggap mereka semua sama rata gitu. Melakukannya tuh porsinya sama, bener nggak? Terjemahannya kasasi kayak gitu. Enggak. Karena Enggak kalau ya? kalau sama-sama degree-nya, levelnya sama, dia tidak akan sama juga pidananya. Maksud aku tuh yang aku khawatirkan itu bisa nggak sekarang nih emang beda.
Terus nanti bisa nggak ketika mereka mengajukan PK, pengen disamakan begitu empat-empatnya gitu? Misalkan. Ya, ya selama mereka bisa mengajukan novum sih boleh-boleh aja, itu hak dari terdakwa, hak dari terpidana. Mhm. Masa sanksi akan dikabulkan oleh majelis hakim PK gitu, karena bagaimanapun ini melibatkan struktur kekuasaan, ada relasi kuasa, bukan bukan orang selevel pangkatnya gitu. Ada yang perwira tinggi dan juga ada yang bintara tuh pangkatnya jauh sekali. Jadi kalau dianggap bersama-sama turut melakukan ataupun penyertaan ya, dia naming ataupun apa, itu tidak pas, karena harus hukumannya sama. Ini kan hukumannya tetap beda walaupun dikurangi. Terus kenapa Nah, dong dalam putusan kasasi itu ada narasi kayak gitu, ada perbaikan kualifikasi tindak pidana sambil mengkoreksi hukuman masing-masing. Koreksi itu artinya diskon besar-besaran itu loh. yang didiskon lebih kepada anak buahnya. Kalau Verdi kan ya hanya merubah hukuman mati menjadi seumur hidup, itu sudah kita prediksi juga sejak awal, karena kita sudah prediksi bahwa dia tidak akan dihukum mati, kalau maksimalnya seumur hidup. Jadi tapi itu dia kena 340, kena pembunuhan berencana. Jadi bukan dalam kapasitas sebagai turut serta melakukan. Anak buahnya mungkin akan bersama-sama terus serta melakukan. Jadi tetap ada perbedaan delik sih, nggak disamakan di situ. Terus kenapa bisa prediksi bahwa Verdi Sambo itu akan jadi seumur hidup, Pak Dos? Ya, karena rezim hukum kita memang sedang tidak suka dengan hukuman mati. Juga yang ada sekarang pun begitu banyak orang yang divonis mati pun tidak ada yang dieksekusi lagi sampai tahun 2023 itu. Terakhir sepertinya kasus Bu Freddy Budiman sama Bali Nine ya, kasus drug trafficking yang melibatkan orang Australia, Bali Nine, kemudian juga kasusnya Freddy Budiman, seterusnya kan tidak ada yang dieksekusi lagi. Yang divonis mati banyak, cuma tidak ada yang dieksekusi. Jadinya mereka seperti disebut dead man walking ya, atau dead women walking, orang-orang yang dianggap sudah mati namun dia masih hidup karena divonis doang, dieksekusi nggak sampai mungkin meninggal dunia di penjara. Iya, akhirnya sebenarnya walaupun judulnya vonis hukuman mati, tapi pelaksanaannya dibiarin sampai meninggal sendiri di penjara karena nggak dieksekusi-eksekusi gitu kan? Ya, ya. Karena ini juga bisa jadi isu politik ya. Mhm. Karena apalagi sekarang mau pemilu, pemerintah tentunya menjaga image dia, image pemerintah, ya presiden, ya Kementerian Hukum dan HAM, dan negara secara keseluruhan menjaga image karena tidak mau dikecam secara internasional. Uh, karena sekarang trennya memang di Amerika Serikat, sebagian negara bagian menghapuskan hukuman mati. Kemudian Australia, Selandia Baru menghapuskan hukuman mati. Dan syarat bergabung dengan Uni Eropa adalah menghapuskan hukuman mati, sehingga hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman yang favorable ya. Akhirnya menjadi hukuman alternatif saja untuk yang paling eh, kejahatan yang paling serius. Itu pun sekarang kan dengan KUHP baru dikenakan masa percobaan 10 tahun, artinya orang nggak akan serta-merta dipidana mati, tapi ada proses dan bisa berubah nanti, bisa di commute, di commuting, entah menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara atau 15 tahun, tergantung pengamatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya kok sekarang ya, undang-undang sekarang tuh kayaknya lebih lebih bersahabat dalam tanda petik buat para pelaku kejahatan ya, justru maksudnya gini loh, oke, seperti yang tadi alasan HAM dan sebagainya, cuma kan jadi efek jerahnya tuh di mana? Karena orang melakukan pembunuhan, pembunuhan berencana, vonis hukuman matinya akhirnya nanti 10 tahun tidak dieksekusi, kalau kalau kelakuannya berubah sudah menjadi baik, akhirnya, dijadikan seumur hidup. Terus kalau Ya, misalnya udah seumur hidup, bisa jadi berapa tahun lagi Pak Dos turunnya? bisa 20 tahun penjara. Karena memang karena itulah kelemahan kita. Kita kan hanya memantau ketika persidangan tingkat pertama ya. Hmm. Kita kan nggak memantau bagaimana proses penahanan, kasus Tommy Soeharto, kita sebutnya nama ya. Tommy Soeharto dikenakan pidana kan 15 tahun penjara. Karena pembunuhan Hakim Agung Syafriudin Kartasasmita tahun 2000 atau 2001 ya. Ya awal-awal tahun 2000. Ya, itu dia kena 15 tahun penjara. Tapi apakah benar-benar dipidana 15 tahun? Kan tidak. Dia kena pembebasan bersyarat, dia kena remisi. Kalau tidak salah hanya menjalani 4 tahun penjara saja. Itu pun kita nggak yakin di penjara apa enggak. Kan nggak ada yang tahu betul-betul di penjara atau tidak.
Jadi untuk kadang-kadang kita yang mengamati tingkat pertama aja gitu. Yang heboh Hmm. yang heboh itu kan media juga tingkat pertama. Tapi di tingkat banding, tingkat kasasi, ataupun sesudah lepas kita nggak pantau. Kasus Jaksa Pinangki misalnya, dipidana 10 tahun penjara, kemudian banding 4 tahun. 4 tahun sekarang sudah menjalani setengahnya, 2/3 menjalani, sekarang udah bebas dia. Hmm. Jadi sebenarnya publik juga harus turut memantau ya. Artinya kita jangan hanya puas dengan vonis pada tingkat pertama, karena kita nggak tahu apakah kemudian akan berubah atau berkurang atau bahkan dibebaskan. Tapi kan kayak gini loh, kayak Verdi Sambo itu kan udah membetot perhatian publik yang besar, tapi ternyata bisa terjadi kayak gitu tuh di kasasi. Artinya ya tetap aja gitu kasasi ya bisa mementahkan vonis dari pengadilan tingkat bawah gitu, dan itu juga jadi pertanyaan tuh Pak Dos, kenapa, alasannya apa gitu, terus udah gitu yang kedua, kenapa harus dilakukan perbaikan gitu, perbaikan tindak pidana dan perbaikan hukuman, udah gitu kan narasinya menolak permohonan kasasi. Kemarin kan saya diskusi tuh, aku diskusi sama pengacara Joshua Huta Barat almarhum. Itu dia mempermasalahkan kenapa istilahnya ditolak tapi hukumannya dikurangin. Padahal mungkin ada asumsi bahwa bisa aja dua pihak mengajukan kasasi berbeda ya. Misalnya jaksa penuntut umum tetap minta hukuman mati, terus para para terdakwa minta agar misalnya dibebaskan atau apalah gitu. Artinya dua-duanya tidak dikabulkan sehingga ditolak, tapi akhirnya hakim punya punya keputusan sendiri. Nah, itu yang dipertanyakan gitu. Eh, jadi kalau saya sudah memprediksi tadi akan dirubah hukumannya, karena di samping rezim hukum pidana sekarang juga memang tidak terlalu favorable dengan hukuman mati, juga Hmm. karena yang sudah-sudah perhatian publik pun hanya fokus pada tingkat pertama aja gitu. Ini sudah banyak kasus seperti itu. Orang udah nggak concern dengan tingkat banding, bahkan banding nggak ada sidangnya. Sidangnya tertutup ya, kita nggak tahu. Kasasi sama, sidangnya pun kita nggak tahu, atau ada putusan. Dan juga orang sudah terpecah konsentrasi dengan kasus-kasus lain yang mungkin lebih membetot perhatian publik. Jadi ini catatan juga bahwa kadang-kadang kita hanya concern dengan tingkat pertama, tapi kita nggak concern dengan bandingnya, kasasinya, atau bahkan ketika sang pelaku ataupun terpidana dibebaskan, kita nggak concern. Atau dia mendapatkan pembebasan bersyarat, dia mendapatkan cuti menjelang bebas, dia mendapatkan apa remisi. Nah, kita nggak biasa memantau ya, karena kita disibukkan dengan kasus-kasus yang lain yang juga sudah muncul kembali. Jadi sebenarnya ini catatan buat masyarakat sih, supaya ya memantau kasus juga secara komprehensif, bukan hanya di awal-awal aja begitu. Ada satu lagi pengacara atau pengamat hukum sudah memperkirakan sama kayak Heru, sama kayak Pados, memperkirakan kalau Sambo akan jadi seumur hidup karena tuntutan jaksa juga begitu, dan juga arahnya sekarang KUHP kan meminimalkan lah ya hukuman mati gitu. Tapi alasan-alasan kayak Putri Chandrawati dan yang lain-lainnya itu dapat diskon, terutama Putri lah. Orang mempermasalahkan tuh Putri gitu. Kenapa kok bisa dapat diskon 50%? Ya, ini yang menarik, itu harus dipertanyakan ya, Dendi. Karena Putih kan dianggap juga salah seorang mastermind, harus ternyata dia hukumannya ya ya dia ya paling 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 banyak pengurangannya. Ya, Hmm. saya kira di sini juga mulai berperan sisi gender ya. Sisi gender, bahwa dianggap Putri itu ibu-ibu, dia punya anak ada yang masih kecil, walaupun juga nggak semua anak angkat, anak kandung juga gitu ya. Hmm. Jadi ada pertimbangan seperti itu, juga eh, apa namanya kan majelisnya berbeda ya. Majelis yang menangani tingkat pertama dengan tingkat kasasi kan majelisnya beda. Jadi sangat mungkin mereka juga menganalisis secara berbeda, maka hasilnya pun berbeda begitu. Tapi kalau misalnya ada dugaan kayaknya, oh di pengadilan kasasi ada apa-apa nih. Kalau menurut Pados gimana? Segala kemungkinan bisa terjadi, Hmm. walaupun susah dibuktikan ya. Ntar kalau kita bilang masuk angin, nggak ada buktinya juga. Cuma ya yang sudah-sudah, pengadilan kita pun juga bukan pengadilan yang 100% jujur, adil, dan fair. Walaupun juga tidak bisa dibilang korup juga, tergantung ya, karena kita nggak tahu. Cuma yang udah-udah, kemungkinan ke arah sana bisa terjadi. Ada yang mungkin masuk angin, ataupun adanya titipan pesan dari mana, kita nggak tahu. Jadi bisa jadi karena profesionalisme hukum
sang profesional judgementnya sang hakim untuk merubahnya itu bisa jadi semata-mata, jadi nggak ada alasan lain ya, karena memang eh, mereka punya punya nalar atau punya legal reasoning yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi mempertimbangkan aspek gender tadi dan aspek sosial budaya. Yang ketiga ya masuk angin. Hmm. Jadi kemungkinan itu bisa-bisa aja gitu. Kenapa sekarang PK jaksa nggak bisa ngajuin gitu kan? Ke satu itu, tapi kalaupun diajukan PK itu nggak boleh lebih berat dari kasasi. Jadi apa masih relevan nggak ngajuin PK juga kalau memang boleh, kalau memang bisa? Sebenarnya hak tersebut ada pada keduanya, karena kan kita kan model adversarial system ya. Jadi setara posisi antara JPU dengan terpidana kan setara ya, kan sama-sama. Ya, jadi sebenarnya bukannya nggak bisa, tapi di lapangan memang tidak terlalu jelas karena jaksa kan membela kepentingan negara, dia tidak otomatis membela kepentingan korban, cuma dia mewakili negara, jasa pengacara negara, sementara terpidana di sisi lain diwakili oleh kuasa hukumnya ataupun oleh PH-nya. Jadi memang tapi aturan tentang PK sendiri memang selama ini jadi perdebatan. Apakah boleh lebih dari 2 kali? Kalau udah sekali gimana? Bisa nggak diajukan lagi? Eh, yang udah sih ya akhirnya ada pengadilan yang mengabulkan, ada yang tidak gitu ya. Ada kasus yang dikabulkan selama dia kan selama ada barang bukti yang baru, ada novum, ada kondisi yang baru. Tapi ya sekali lagi eh, kalau di undang-undang MA, di undang keselamatan kehakiman memang apa dinyatakan dimungkinkan, kemudian ada yang menyatakan maksimal 1 kali saja surat edaran Mahkamah Agung, tapi kemudian diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bahwa itu dianggap bagian dari hak terpidana dan sebagainya. Jadi ya tidak ada ketentuan yang saklek sih masalah PK ini, akhirnya tergantung Mahkamah Agung pada artinya. Artinya sebenarnya kalau misalnya mau ngajuin ya jaksa ngajuin aja gitu. Nanti tinggal Mahkamah Agung mau nerima apa enggak Ya, gitu ya. betul, jadi ini kan hak ya, Ya artinya tapi ini kalau misalnya katanya udah nggak bisa, jaksa katanya udah nggak bisa ngajuin. Maksudnya hanya terpidana yang boleh. Tapi menurut Pak Dos tadi masih mungkin aja ya. mungkin mungkin aja. Jadi ya tetap dilakukan. Nah, itu masalahnya. Jaksa kan juga tidak independen ya. Jaksa Hmm. jaksa kan ya PNS, jaksa itu aparat negara. Dia tuh semua harus mengikuti arahan dari pimpinan. Jadi semua manuver-manuver kejaksaan itu kan tidak seleluasa sang advokat atau sang pembela, sang penasihat hukum dari terpidana, karena dia kan mewakili ya kuasa hukum yang mewakili terpidana atau terdakwa, dia lebih leluasa. Jaksa kan tidak, dia di bawah kontrol dari kekuasaan lebih tinggi gitu. Hmm. Jadi dia harus minta saran, arahan dari pimpinan, dari Kejaksaan Agung, Hmm. dari Kejaksaan Tinggi, nggak bisa main selonong boy aja begitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya pengacara Yosua Huta Barat masih yakin bahwa dia akan mendesak jaksa untuk melakukan PK, artinya sebenarnya masih ada peluang sih, walaupun pasal itu udah dibatalin sama MK, tapi ya ajukan aja nanti tergantung eh, Mahkamah Agungnya mau terima apa enggak PK-nya gitu ya. Jadi ini kan namanya dalam bahasa hukum disebut sebagai legal activism, ya, aktivisme hukum. Jadi kita ini kan sebenarnya tidak ada barang yang saklek yang harga mati, nggak ada, karena selalu ada jalan keluar. Masalahnya diterima apa enggak, akhirnya tergantung majelis kan. Ya Cuma kalau karena nggak adil juga kan kalau misalnya PK itu hanya untuk terpidana. Ya, terus kayak begini kan mentok. Sekarang kalau kan banyak pihak udah bilang tuh Pak Dos, maksudnya ini upaya hukum untuk korban udah selesai gitu. Nah, sekarang juga kan kita ketemu masalah baru. Kalau misalnya PK itu dibolehkan atau diterima, hukumannya kan nggak bisa lebih berat dari kasasi. Jadi masih ada gunanya nggak ngajuin PK? PK bisa merubah loh, bisa merubah. Artinya itu semua kan kan ini namanya legal legal activism ya. Artinya kalau nggak bisa merubah kasasi, ngapain mengajukan PK gitu. Bisa merubah tapi meringankan harusnya dan itu diajukan oleh terpidana. Makanya kan kalau misalnya yang mengajukan adalah terpidana gitu. Ya, tapi di sini kan kita mengabaikan korban. Kan korban kan
Jadi tidak adil juga buat korban dan keluarganya Ya seperti itu. memang begitu, rasanya kan emang nggak adil. Udah didiskon, terus keluarga korban nggak bisa ngajuin PK karena katanya PK hanya bisa diajukan oleh terpidana. Dan kalaupun misalnya diajukan, PK itu nggak bisa lebih berat daripada putusannya kasasi. Lagi itu juga sih. Bisa di-challenge sih. Ini mesti tergantung kejaksaan aja mau nggak men-challenge-nya. Nah, tidak Hmm. ada yang harga mati. Dilakukan saja, dicoba saja. Tapi karena Terus, ditolak oleh majelis hakim itu hal yang berbeda. Cuma diajukan saja. hmm. Terus kalau misalnya balik ke soal turut serta bersama-sama tuh Pak Dos, menurut Pak Dos kan masih ada mastermind-nya lah, ibaratnya walaupun istilahnya turut serta bersama-sama. Tapi mungkin nggak misalnya keempat terpidana ini mengajukan PK atas dasar itu minta agar hukumannya disamakan. Ya, hukum pidana kan nggak berlaku kepada per orang, nggak pada ke orang lain ya. Kita nggak bisa menyamakan sama orang lain harus sama segala macam itu kan dua hal yang berbeda kan tindakannya pun berbeda gitu. Maksudnya ini kalau terjemahan dari narasi turut serta secara bersama-sama. Jadi ada peluang nggak maksudku biar masyarakat atau keluarga korban lebih memperhatikan hal ini gitu. Jangan sampai hakim tiba-tiba nanti menurunkan lagi vonis mereka menjadi Ya, rata semua dan diambil yang terendah seperti itu. enggak sih, saya kira terlalu terlalu ini berlebihan lah. Saya sih Enggak nggak ya? melihat ke arah sana karena tetap perannya beda-beda sih. Ya, persidangannya cukup panjang juga. Hanya jadi dikurangi vonisnya bukan karena perannya sih nggak berubah, perannya sama. Hanya mungkin pertimbangan majelisnya beda. Karena mungkin Putri dianggap dia perempuan, dia punya anak, dia Hmm, ibu-ibu dan sebagainya. Kemudian Ricky Rizal dikurangi karena dia tidak menembak langsung, hmm. dia tidak menembak langsung dan dia pun menolak untuk menembak langsung. Cuma dia disalahkan karena dia mendiamkan ya, dia tidak ikut mencegah perbuatan Verdi. Jadi sebenarnya masing-masing punya legal reasoning sendiri-sendiri. Jadi akhirnya ya memang masyarakat harus nerima itu, walaupun menurut Pak Dos sebenarnya pintu belum tertutup buat keluarga korban, karena sebenarnya ya coba aja untuk melakukan PK gitu kan. Walaupun Ya, PK katanya nggak boleh lebih berat dari vonis kasasi, tapi sebenarnya kalau menurut Pak Dos masih tetap ada peluang lah ya buat ada jaksa untuk peluang. mengajukan PK dan peluang vonisnya juga bisa mungkin lebih besar gitu ya. Nah, tergantung majelis dan tergantung. Ini kan ya, lagi tergantung suasana politik juga, karena hukum juga adalah produk politik ya. Pak Dos kan hak korban dan juga HAM ya. Ya, Berarti termasuk yang nggak setuju hukuman mati. saya kasuistik sih. Ah. Saya tidak Kalau menurut Pak Dos, Ferdi Sambo sebenarnya layaknya hukuman mati atau seumur hidup? hukuman mati sih. Hukuman mati. Hmm. Karena dia tidak hanya menghancurkan satu orang, tapi dia menghancurkan kelembagaan polisi dan membuat banyak orang hancur karirnya ya. Hmm. Dan itu tindakan yang sangat sadis dan harusnya dan juga dia seorang polisi bintang 2 itu. Jadi sebenarnya dia dia memadai dihukum mati sih. Memang saya lihat yang lainnya memang cukup terlalu tinggi hukumannya. Atau hukumannya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, saya kira terlalu terlalu tinggi. Jadi saya setuju dengan pengurangan buat Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Kalau Putri, ya Putri dikurangi, namun jangan sampai setengah juga lah. Tapi ini kan menimbulkan ketidakadilan juga. Jadi tergantung peran masing-masing. Kalau Sambo memang sudah pada tempatnya memang. Kalau kita harus perhatikan juga keadilan buat para korban dan keluarganya, karena korban kan nggak punya mekanisme kecuali mengharapkan tangan jaksa. Jaksa mau ngambil inisiatif. Masalah jaksa kan juga dia aparat negara, dia PNS. Artinya dia tunduk pada aturan di atas. Kalau pengacara kan bebas, dia tinggal deal dengan kliennya, bisa ngajuin PK, kasasi, PK. Jaksa tidak. Jaksa itu Iya. memang harus mengikuti arahan dari atas. Nah, kan dan ini terkait dengan hierarki dan sebagainya. Jadi tergantung suasana politik di atas itu yang boleh diturunkan kepada jaksa yang bertarung di pengadilan begitu. Hmm. Dan apa Sambo itu adalah aparat penegak hukum, orang yang melindungi, Dan gitu dia nggak? kepala dinas pengamanan ya. Dia Hmm. kepala dinas pengamanan. Artinya tugas dia memang mengurusi polisi-polisi yang bermasalah. Dan dia menyalahgunakan kekuasaan. Jadi pertama kan ada obstruction of justice. Pertama dia menyuruh membunuh. Kedua dia menghalangi jalannya penyidikan dengan merusak CCTV. Yang ketiga dia menghancurkan karir orang-orang di bawahnya.
Dan ini jadi kejahatannya multiple ya, dan memperburuk citra kelembagaan polisi. Jadi sebenarnya dosa dia cukup banyak sih. Jadi kalau dihukum mati cukup wajar. Jadi menurut Pak Dos, dari 4 vonis kasasi itu yang harusnya tetap dihukum mati itu harusnya Verdi Sambo harusnya tetap dihukum mati. Tapi kalau yang 3 itu ya memang dikurangi, nggak apa-apa. Cuma khusus untuk Putri harusnya nggak sebesar itu gitu ya Pak Dos? Ya, tidak sebesar itu. Ricky, Kuatmaruf dia ya masih wajar dikurangi. Juga beberapa ada anak buah yang terlibat seperti siapa? Baikuni Wibo, Baikuni, kemudian Arif Nurpatria, ada segala macam. Irfan siapa itu ya sepatutnya dikurangi lah, karena mereka salah, cuma mungkin kalau sampai harus diberhentikan dengan tidak hormat atau vonisnya terlalu tinggi itu juga saya kira kurang pas juga. Karena mencetak polisi itu tidak murah ya. Dan biar ya mungkin sanksinya entah diturunkan pangkatnya atau ditunda kenaikan pangkat itu masih lebih fair ketimbang langsung diberhentikan gitu, dipecat. Oke, Pak Dos, makasih ya kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti ngobrol lagi yang lain temanya. Oke, makasih Kakak ya. Ya, assalamualaikum.